Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Hamadiatullah, NIM 3 Digitrade 025 dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Saya di sini akan menjelaskan dari materi yang interrupt dan ada pempraktekan juga nanti interrupt timer ya. Oke, dari pengertian dahulu, interrupt. Dari interrupt adalah sinyal yang digunakan untuk menghentikan sementara proses yang sedang dijalankan oleh CPU. Tujuan dari adalah agar CPU dapat menangani kejadian tertentu yang membutuhkan perhatian segera, seperti input dari perangkat atau sinyal dari sistem. Timer sendiri adalah komponen dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menghitung waktu atau menghasilkan sinyal berdasarkan interval tertentu. Timer dapat bekerja secara otomatis dan sering digunakan untuk mengatur kapan suatu proses harus dijalankan. Lanjut. Nah, di sini jadi tadi pengertian dari salah satunya, di sini ada pengertian interrupt dan timer. Interrupt timer adalah jenis interrupt yang dihasilkan oleh timer secara berkala. Interrupt ini memungkinkan sistem untuk menjalankan tugas tertentu secara terjadwal, sehingga sangat penting dalam pengelolaan waktu pada sistem komputer. Nah, fungsi interrupt timer. Fungsi interrupt timer sendiri berfungsi untuk membantu sistem operasi dalam mengatur penjadwalan proses, menghitung waktu, sistem, serta mendukung multitasking. Dengan adanya interrupt timer, CPU dapat membagi waktu kerja secara efisien kepada berbagai proses. Cara kerja dari interrupt timer sendiri di sini saya sudah menampilkan dari gambar rangkaiannya, itu cara kerja sendiri ada dimulai ketika timer menghitung waktu hingga mencapai nilai tertentu. Setelah itu, timer akan mengirimkan sinyal interrupt ke CPU. CPU kemudian menghentikan sementara proses yang sedang dijalankan dan menjalankan interrupt handler sebelum kembali ke proses sebelumnya. Jenis timer sendiri. Timer dalam sistem komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu hardware timer dan software timer. Hardware timer berasal dari perangkat keras sehingga lebih akurat, sedangkan software timer dibuat melalui program sehingga lebih fleksibel dalam penggunaannya. Contoh penggunaannya adalah interrupt timer banyak dipergunakan dalam berbagai sistem, seperti pada sistem operasi untuk menjalankan CPU, pada embedded sistem seperti Arduino, serta pada sistem real time yang membutuhkan ketepatan waktu tinggi. Kelebihan dari interrupt timer sendiri yaitu menggunakan interrupt timer memberikan banyak kelebihan, seperti efisiensi dalam pengelolaan waktu, tingkat presisi yang tinggi, serta kemampuan untuk mendukung multitasking dan otomatisasi proses dalam sistem komputer. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita buat materinya dulu. Interrupt timer merupakan komponen penting lah dalam sistem komputer karena membantu dalam pengaturan waktu dan eksekusi proses. Tanpa interrupt timer, sistem akan sulit mengatur banyak proses secara efisien. Lanjut saja kita ke programnya. Nah, oke. Di sini ada dari programnya yang kita lihat, itu dari main CCP-nya yang kita buat dari interrupt-nya. Kita scroll gitu biar kalian pada lihat itu dari programnya. Di sini juga kita pakai 10 second di PB bisa tahu itu. Kita menggunakan 4 LED output sebagai outputnya, 4 LED. Nah, coba kita upload. Kita lihat. Oke, uploadan sukses. Kita lihat lagi. Kita lihat di serial monitornya.
Oke, langsung saja kita ke programnya, di hardware-nya. Ini dari yang tadi penguploadan dari program ke ke ISP-nya. Nah, ini dari interrupt-nya teman-teman. Ada tombol, kita menggunakan 4 LED dan di situ ada layar OLED. Nah, kita dikasih mode on lock. Jadi dia kasih LED-nya tuh lock di on. Nah, itu masih ada 3 detik tersisa itu. Nah, di komputer juga terbaca LED on. Nah, setelah itu LED off. Dia berada di mode toggle. Dan ini harus dipencet biar menyala lagi. Nah, dia nyala lagi di on lock. Oke teman-teman, ini ada di tugas projectnya. Kita membuat project sama halnya dengan interrupt tadi. Itu ada dari program CCP-nya. Scroll aja. Ini statusnya udah sukses. Tadi kita udah coba running. Dari CCP. Nah, itu ada triggernya di 30. Nah, ini kita pakai suhu teman-teman. Oke teman-teman, ini dari tugas projectnya, ini dari main CCP-nya ya teman-teman, dari programnya, situ bisa kita lihat sendiri. Nah, itu ada monitornya. Terus kita juga pakai sensor DHT, pakai sensor DHT untuk suhunya nanti untuk apa ya, membaca suhu. Oke teman-teman, ini dari video dari HP-nya. Kita lihat sama programnya seperti tadi. Ini buat kita lihat hardware-nya. Nah, di situ udah kelihatan itu trigger di 30 derajat Celcius. Nah, itu dari tugas yang kita buat. Nah, kita pakai sensor di situ, nanti sensornya terbaca, kita pantik dengan api dikorek. Nah, kalau sudah mencapai set point dari sensornya, maka lampu akan berkedip-kedip. Ini seperti sistem alarmnya teman-teman. Nah, di situ LED akan on off dan kelihatan di layar ininya. Kalau kita matikan, udah kelihatan. Oke, ini dari project yang kedua teman-teman. Itu programnya yang kita buat. Ini dari STM, kita menggunakan STM. Kalau tadi ISP kita menggunakan STM. Lalu kita promnya juga pakai AI teman-teman, karena kita disuruh pakai AI. Nah, ketika pencet sampai sisa waktu yang sudah di ini, dia akan kepantik. Kalau belum dari sisa waktu yang masih ada di sisa, belum ada ini, dia nggak akan ada aktif atau nggak bisa dipencet lah tombolnya. Nah, intinya gitu. Masih inilah, ini kan udah masuk ke mode reaktif gitu. Nah, kalau udah masuk mode idly, dia akan tidak bisa di-trigger sama sekali dari lampu. Oke teman-teman, terus ini juga dari project apa namanya? Ini tuh dari rangkaian dari tugas projectnya, ini dari sensor DHT22-nya yang kita pakai tadi. Nah, di sini statusnya tuh tadi pas ininya mendeteksi ke suhu tertentu, dia akan status ini tuh akan aktif dan sensor akan aktif dan lampu akan on off gitu. Ini dari LED-nya, LED kita pakai satu aja.
Ini dari LCD-nya. Ini kita menggunakan ESP32. Kita menggunakan tombol doang. Nah, ini teman-teman, kita di sini juga menggunakan ground DB1, kita menggunakan A0 sinyal analognya. Tuh, A0 tuh buat di ini apa? Sensornya. Buat di ini tombol A0, kita menggunakan A0. Oke teman-teman, sekian dari praktikum saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah kata juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.